Tertangkap buang sampah sembarangan di Depok, 30 orang akan disidang. Sebulan lalu, warga Balikpapan buang sampah hingga menyebabkan selokan tersumbat dan banjir melandang di kota Balikpapan. Buang sampah sembarangan, warga Lubuk berurusan langsung dengan Satpol PP. Denda 50 juta gara-gara buang sampah di Mataram. Bahkan di Bandung sampai ribuan ton per hari sampah yang dihasilkan. Pagi-pagi kok beritanya udah serem gini aja ya. Dan kok masih banyak ya orang yang buang sampah sembarangan. Sampah sendiri adalah sisa bahan material yang sudah tidak digunakan kembali. Tetapi, ada sisa bahan material yang masih dapat didaur ulang dan dapat digunakan kembali. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, belajar, mandi, jajan, dan lain-lain. Sampah dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah bahan beracun dan berbahaya seperti baterai, kabel, barang elektronik rusak. Yang kedua, ada sampah anorganik seperti plastik, styrofoam, kaca, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sampah organik seperti daun, buah, makanan. Kemana perginya sampah? Sampah sebelum dibuang harus dipilah terlebih dahulu. Sampah anorganik bisa disumbangkan kepada pemulung. Sampah organik dapat dibuat menjadi kompos. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dapat disumbangkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Kedua, dibuang tanpa dipilah. Semua sampah dijadikan satu dan dicampur tanpa dipilah dan dibawa ke TPS atau tempat pembuangan sementara dan kemudian dibawa oleh petugas kebersihan langsung ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Tetapi, pembuangan tanpa dipilah akan menyulitkan petugas kebersihan dalam melakukan pengolahan sampah. 3. Dibuang sembarangan. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Selanjutnya, membakar sampah. Membakar sampah bukan solusi yang tepat. Membakar sampah menghasilkan udara yang mengganggu kesehatan dan mencemari lingkungan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Ada beberapa langkah cara pengolahan sampah yang baik. Ini dia. Cara pengolahan sampah ada 3 cara. Yang pertama, cegah, pilah, dan olah. Cegah. Cegah adalah kunci agar pilah dan olah tidak menjadi melelahkan. Contohnya, membawa perlengkapan jika berpergian, seperti kantong belanja dan barang-barang yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, pilah. Pilah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori jenis sampah dapat dipilah sendiri mulai dari rumah. Pemilahan sampah akan sangat membantu petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, olah. Olah adalah mengelola sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengelola sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi sampah di TPA. Kenapa sih kita harus melakukan pengolahan sampah? Dampak jika tidak ada pengolahan sampah. Yang pertama, penumpukan sampah. Yang kedua, mencemari lingkungan. Yang ketiga, bau yang tak sedap. Yang keempat, mengganggu kesehatan. Yang kelima, akan terjadi banjir. Yang keenam, longsor sampah. Yang ketujuh, pemborosan sumber energi. Bagaimana sih keadaan sampah di Indonesia sendiri? Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, volume timbulan sampah di Indonesia pada 2022 mencapai 19,45 juta ton. Angka tersebut menurun
hingga 37,52% dari 2021 yang sebanyak 31,13 juta ton. Sekarang kita berada di lapangan Puputan Renon. Kita akan mau lihat langsung di tempat sampah apakah orang-orang di sini udah benar belum buang sampahnya pada tempatnya. Contohnya kayak sampah organik udah dibuang belum di tempat sampah organik. Yuk kita lihat. Sekarang kita udah sampai di tempat sampah. Ini nggak ada tempat sampah hijau, nggak apa-apa. Mari kita lihat. Sini kita lihat tempat sampah pertama, sampah anorganik yang seharusnya malah diisi dengan sampah organik. Yang kedua, ada sampah reduksi atau sampah lainnya yang tempat sampahnya berwarna biru tapi diisi dengan sampah anorganik. Ada plastik, bungkus-bungkus makanan. Yang selanjutnya sampah berbahaya tapi diisi dengan sampah plastik dan sampah botol yang seharusnya ada di sampah anorganik. Di sini saja kita bisa lihat bahwa kurangnya kesadaran memilah sampah masyarakat di sekitaran Puputan Renon masih sangat kurang. Itu tadi edukasi pengolahan sampah secara mandiri. Contohnya di lapangan Puputan Renon ini. Jadi mulailah memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang pada tempatnya. Sekian, bye-bye. Cegah, pilah, olah, mulai dari rumah. Sampahku adalah tanggung jawabku.